bingung yang baru dengar media itu apa sih? Apakah media sosial atau media massa? Bukannya. Nah, jadi media itu adalah media pertumbuhan mikroorganisme. Jadi kalau manusia itu medianya rumah gitu ya, rumah yang punya ada makanan, ada tempat tidur. Nah, kalau bagi bakteri namanya tuh media. Kita nyebutnya media. Jadi kalau ditanya nih misalkan bakteri A tumbuhin dalam media apa? Oh, media yang mengandung oksigen. Ada juga kan bakteri yang bakteri ini tumbuh dalam media apa ya? Oh, media yang tidak ada oksigennya atau anaerobik. Nah, gitu ya. Ini media itu rumah bagi pertumbuhan bakteri. Rumah yang terdiri dari nutrisi-nutrisi yang dibutuhkan oleh bakteri itu untuk hidup. Nah, karena jenis-jenis bakteri itu beda-beda, tentunya akan menghasilkan media yang beda-beda pula gitu ya, tergantung apa yang dibutuhkan. Pada tadi contohnya, bakteri itu ada yang aerobik, ada yang anaerobik, ada yang butuh oksigen, ada yang tidak butuh oksigen. Ada yang obligatif, ada yang fakultatif ya. Ada yang harus ada oksigen, ada yang harus tidak ada oksigen. Gitu. Jadi tergantung kebutuhannya apa. Nah, ya. Oke, kita mulai dari definisi ya. Jadi, media pertumbuhan mikroorganisme adalah suatu bahan yang terdiri atas campuran nutrisi atau nutrien yang digunakan oleh suatu mikroorganisme untuk tumbuh dan berkembang biak pada media tersebut. Gitu ya. Nah, jadi manfaat media pertumbuhan itu apa? Manfaat media pertumbuhan itu apa aja? Yang pertama, mengembangbiakan mikroorganisme, ya. Tadi tujuannya mengembangbiakan atau menumbuhkan mikroorganisme. Yang kedua, mengisolasi mikroorganisme. Mengisolasi contohnya gini, kita tuh pengen, misalkan dalam satu sampel itu ada beberapa jenis bakteri. Nah, kita pengen ambil nih bakteri yang A-nya aja gitu. Nah, itu bisa digunakan dalam media. Contohnya kemarin ketika kita pewarnaan nih, misalkan dalam satu cairan tuh ada bakteri gram positif, ada bakteri gram negatif. Nah, kita kan pengen nih ngambil bakteri gram positifnya aja bisa dengan cara menggunakan media. Nanti kan kelihatan tuh ya media yang berwarna bakterinya. Kalau gram positif dia warnanya apa? Gram positif warnanya apa? Ungu bukan? Oh, ungu betul. Kalau gram negatif warnanya merah. Nah, dapat terlihat kan? Dapat kita ambil. Jadi maksudnya isolasi itu tadi ya. Kita bisa mengambil bakteri yang kita inginkan dengan menggunakan media. Gitu. Karena kalau tempatnya bukan dalam media akan susah untuk mengambil atau mengisolasi mikroorganisme. Yang ketiga untuk mengidentifikasi mikroorganisme. Jadi ya dapat kita bedakan. Jadi dalam media itu bisa kita bedakan juga nih. Oh ini mah bakteri A, oh ini bakteri B. Gitu. Ya. Kadang ada misalkan kita ada suatu media yang betul cocoknya untuk bakteri A aja gitu. Jadi ketika kita punya sampel yang punya ada 2 bakteri ini, kita tanamkan dalam media itu. Nah, bakteri yang A itu akan tumbuh, sedangkan bakteri yang lain tidak akan tumbuh. Jadi media dapat juga digunakan untuk identifikasi bakteri gitu. Ya, karena tadi bilang kan dalam suatu media tuh tidak bisa semuanya tumbuh gitu, tergantung karakteristik dari bakterinya itu sendiri gitu. Ada bakteri yang misalkan nih, kita punya media yang mengandung oksigen. Nah, kita masukkan nih 2 bakteri, yang satu butuh oksigen, satu tidak butuh oksigen. Maka otomatis dong, bakteri yang tidak butuh oksigen dia tidak akan tumbuh gitu. Ya, jadi dapat kita gunakan untuk mengidentifikasi mikroorganisme. Nah, yang keempat untuk menghitung jumlah mikroorganisme yang tadi kan, yang lihat kan tadi yang cawan ada banyak koloninya. Nah, jadi kalau dalam media kita dapat menghitung jumlah
sel atau koloni dengan melihat di mikroskop atau lihat langsung juga kelihatan ya. Nah, kalau tanpa media itu akan susah melihat jumlah koloni. Itu terlempar wae. Bentar ya. Oke, pertama media padat. Jadi kalau media padat itu mengandung banyak agar atau zat pemadat kurang lebih 15%. Sehingga medianya padat. Nah, jadi media itu berdasarkan bentuknya ada yang media padat, media semi padat, dan media cair ya. Nah, kalau yang pertama ada media padat. Media padat itu media yang keras. Kerasnya tuh seperti agar-agar ya, agar-agar, bukan keras kayak batu atau gimana, tapi kerasnya kayak agar-agar gitu. Karena emang bahannya mengandung agar ya, mengandung agar laut gitu ya. Kurang lebih 15% agar. Nah, media padat ini ada 3 jenis, ada media tegak, ini ya, ini media tegak, ada ini ada media tegak, ada media miring, dan media lempeng. Ya, kalau ini broad tube itu artinya dia cair ya, cair. Ini media agar miring, miringnya pada tabung reaksi. Ada media tegak pada tabung reaksi juga. Ada media lempeng atau media pada cawannya. Yang tadi kita lihat yang ada koloni-koloni itu adalah media agar lempeng ya, pada cawan. Nah, media padat umumnya dipergunakan untuk bakteri, jadi masih universal lah ini ya. Dapat digunakan universal itu bakteri, ragi atau jamur ya. Masih tidak spesifik lah gitu ya. Dapat digunakan untuk segala jenis mikroorganisme kecuali virus. Virus mah beda lagi ini ya. Beda lagi perlakuannya. Ini mah hanya untuk bakteri, jamur, ragi atau kadang alga ya bisa. Ini masih universal. Gitu. Nah, ini contoh media lempengnya. Ini lucu-lucu sekali kan ya warnanya. Itu. Nah, ini biasanya warna-warna yang ditimbulkan tuh tergantung dari komponen dari bahan-bahan yang ada pada medianya. Kadang ada media yang mengandung darah ya, kadang ada juga bakteri yang tumbuhnya pada darah gitu. Jadi dia butuh komponen yang ada pada darah, tapi bukan darah manusia ya, pasti ini darah dari hewan-hewan biasanya gitu. Kita ambil, jadikan media untuk pertumbuhan bakteri yang khusus tumbuhnya dalam darah. Ada juga media misalkan yang dia punya kandungannya klorofil. Nah, dia warnanya hijau gitu, atau alga yang tumbuh pada klorofil warnanya hijau. Ini tergantung dari, ini bukan diwarnai kan juga bisa kan
dalam satu cawan kita menggunakan beberapa media dengan penggunaan sekat sehingga dalam satu wadah, dalam satu cawan kita bisa menemukan beberapa jenis bakteri. Tuh. Nah, yang kedua ada media semi padat nih. Kalau media semi padat, kalau tadi agar-agarnya 15% ya. Nah, kalau ini agar-agarnya kurang dari 0,3 sampai 0,4% ya, sehingga medianya itu agak kenyal, tapi enggak padat banget. Kan kalian tahu lah, ada agar-agar, ada puding. Nah, kalau agar-agarnya kan keras ya, keras agar-agarnya teh. Nah, kalau puding kan kenyal tapi enggak keras, enggak cair kan. Ini lebih kayak puding gitu. Nah, ini kenyal, tidak padat dan tidak begitu cair ya. Nah, kalau pakai media semi padat itu digunakan untuk pertumbuhan mikroba yang membutuhkan banyak air ya. Yang membutuhkan banyak air dan hidupnya anaerobik, artinya dia tidak membutuhkan udara atau oksigennya untuk melihat pergerakan mikrobanya. Gitu. Hanya juga digunakan untuk mengamati bakteri yang bergerak atau tidak ya. Kayaknya saya masih pindah ruangan ya. Dulu ya. Oke, suara saya kedengaran? Saya cukup jelas? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Ibu udah pindah ruangan ya. Tadi ada banyak gangguan. Oke. Nah, ini tadi ada media padat, media semi padat. Kalau semi padat itu digunakan untuk pertumbuhan bakteri atau mikroba yang memerlukan banyak air dan hidup anaerobik ya, anaerobik. Jadi dia butuh air nih tapi anaerobik gitu. Nah, makanya kita gunakan media semi padat. Nah, yang ketiga, nah ini contohnya media semi padat ya. Jadi kalau dalam media semi padat tadi kan dia butuh banyak air, tetapi dia anaerobik, tidak membutuhkan udara kan. Makanya biasanya hidupnya melayang. Jadi tidak di atas, tidak di bawah, di tengah-tengah gitu. Melayang kayak gini, ini ciri dari bakteri atau mikroba yang tumbuh pada media semi padatnya. Karena kalau dia tumbuhnya melayang, berarti dia akan ada kena pada udara ya, makanya dia tumbuhnya di tengah-tengah gini, melayang gini. Ini contoh dari
media semi padat. Nah, kemudian ketiga media cair atau nutrient broth. Nah, kalau ini mah media yang tidak menggunakan agar, tidak ada bahan pemadat, jadi pure cairan saja gitu. Jadi kalau yang tadi yang media padat mah kita sebutnya nutrien agar, kan dia mengandung agar. Nah, kalau media cair kita nyebutnya nutrien broth. Broth itu dari kata kaldu ya. Kaldu bahasa Inggrisnya broth. Nah, jadi kaldu yang mengandung nutrisi itu tanpa menggunakan agar. Jadi konsistensinya cair. Itu ya. Jadi kalau dari berdasarkan bentuknya itu ada 3, padat, semi-padat, dan cair ya. Nah, kalau berdasarkan komposisinya artinya dia kandungannya apa aja nih yang ada pada media tuh gitu ya. Pertama ada media alami atau non sintetis. Otomatis jadi yang terkandung pada medianya adalah bahan-bahan alami ya, di mana komposisinya tidak dapat diketahui secara pasti dan biasanya langsung diekstrak dari bahan dasarnya. Jadi kayak kita nih, oh medianya menggunakan kentang. Nah, jadi kentang itu kita nggak tahu exactly-nya berapa, karbohidratnya berapa, proteinnya berapa gitu. Jadi kentang aja atau tepung, daging, telur, ikan, sayur, dan sebagainya. Contohnya adalah tomato juice agar. Jadi agarnya mengandung atau medianya mengandung jus tomat yang dikombin dengan agar dia mengeras gitu. Nah, kita kan nggak tahu nih dalam jus tomat itu ada apa aja gitu, berapanya, vitaminnya berapa, karbonnya berapa, lemaknya berapa, kita nggak tahu. Jadi udah kayak gitu aja. Ini dinamakan sebagai media alami ya. Nah, yang kedua media semi sintetis, artinya ada bahan alamnya tapi ada juga bahan sintetisnya gitu. Contohnya kaldu nutrisi atau nutrient broth ya. Nutrient broth yang mengandung pepton. Pepton ini kan sintetis ya, 10 gram. Ekstrak daging 10 gram ini kan udah alami ya. Ini alami, ini sintetisnya. Nah, L dan pepton tambah aqua deh. Ini berarti semi sintetis. Ada bahan alamnya, ada juga bahan sintetisnya. Nah, yang ketiga ada media sintetis. Ini mah pure semuanya bahan-bahan kimia gitu. Contohnya adalah McConaughey agar yang takarannya diketahui secara pasti gitu. McConaughey agar, nutrien agar ya, mulai dari intan agar, banyak jenisnya gitu. Oke, kita udah dapat 2 nih. Tadi berdasarkan bentuknya ada media padat, semi padat, dan cair. Yang kedua, berdasarkan komposisinya ada media alami, semi-sintesis, dan media sintesis. Gitu ya. Nah, yang ketiga ada berdasarkan fungsinya. Ada media dasar. Kalau media dasar mah media yang digunakan sebagai bahan dasar untuk membuat media yang lain. Contohnya tadi nutrient broth, pepton. Jadi media dasar itu biasanya kayak basis yang dapat kita macam-macam nantinya. Bisa kita tambahkan daging, kita tambahkan juga dengan pepton dan sebagainya. Ini dasarnya ada basisnya gitu ya. Dan yang kedua ada media diferensial. Dari kata diferensial berarti adalah untuk membedakan, untuk mendiferensiasi. Jadi bila media yang bila ditumbuhi oleh mikroba yang berbeda. Tadi kalau kita pengen melihat dua bakteri yang berbeda dalam satu media, dapat digunakan media diferensial gitu. Nah, kalau yang tadi yang gambar ini memang medianya beda ya, kita sekat-sekat aja. Nah, tapi juga ada satu media yang misalkan kita tumbuhi 2 bakteri, dua-duanya tumbuh tetapi akan memunculkan warna yang berbeda. Nah, gitu. Contohnya adalah media triple sugar iron agar atau TSIA atau media sulfit indol motility. Nah, ini. Jadi itu medianya sama,
Tetapi ketika ditumbuhi oleh bakteri yang berbeda akan menghasilkan dua. Ketika media TSIA ini ditumbuhi oleh E. coli, warnanya di kuning. Ya, di kuning. Nomor 3 nih. Ketika ditumbuhi oleh Salmonella typhi, warnanya kayak gini, gradasi antara merah dan kuning. Oke. Ketika ya. Kemudian nomor 5 nih, ketika ditumbuhi oleh Scitobacter florendi, jadinya warnanya ini, kuning, hitam, hijauan gini. Nah, yang keenam, Salmonella Salmonella typhi murio kayak gini. Kalau nomor 7, Shigella flexneri kayak gini. Adalah media untuk diferensiasi. Jadi satu media tapi memberikan penampakan yang berbeda ketika ditumbuhi oleh bakteri yang berbeda pula. Ya, contohnya ada jadi untuk ini kayak kita pengen misalkan satu sampelnya dia punya banyak bakteri, tapi kita pengen numbuhin bakteri itu aja gitu, bakteri yang aja. Nah, itulah media selektif, artinya media yang mungkin suatu jenis mikroba tumbuh dengan pesat sehingga jenis mikroba yang lain terhambat. Nah, contohnya media Salmonella Shigella. Jadi dalam media Salmonella Shigella, ketika kita tumbuhkan dengan bakteri E. coli, dia nggak akan tumbuh. Gitu. Mau kita tumbuhkan bakteri Aureus, nggak akan tumbuh. Jadi ya hanya tumbuh pada media ini hanya Salmonella dan Shigella aja. Contoh yang lain ada media Chrysopat citrat biosol gitu. Nah, jadi kok bisa sih Bu dalam media tersebut hanya tumbuh untuk jenis bakteri tertentu aja? Kenapa? Karena dalam media ini ditambahkan inhibitor. Jadi dalam media ini ditambahkan inhibitor atau penghambat. Jadi misalkan penghambat yang ditambahkan itu misalkan antibiotik. Misalkan nih dalam media Salmonella Shigella kita tambahkan antibiotik yang dapat membunuh bakteri yang lain, sedangkan bakteri Salmonella Shigella-nya nggak mati gitu. Jadi otomatis ketika kita tumbuhkan, yang tumbuh tuh hanya bakteri Salmonella dan Shigella aja, sedangkan yang lain tidak akan tumbuh karena antibiotiknya membunuh bakteri yang lain. Gitu, ya. Ataupun garam ataupun bahan-bahan kimia yang lainnya yang dapat menghambat pertumbuhan bakteri yang lain. Gitu, ya. Itu media selektif. Yang keempat ada media diperkaya atau enrichment. Nah, jadi ini untuk memperkaya aja ya, untuk semakin menyuburkan pertumbuhan mikroorganisme. Makanya disebut sebagai media enrichment atau diperkaya. Contohnya dengan media coklat media atau lagi ya, yeast ekstrak potasium nitrat agar gitu. Ini tadi nih kaldu ya, kaldu ini masuk ke dalam media dasar. Jadi kita bisa mengkombinasikan dengan bahan-bahan yang lain dasarnya dari nutrien broth ini. Ini yang tadi ya, media-media diferensial untuk membedakan satu dan lain bakteri. Nah, ini adalah media Salmonella dan Shigella. Ya, gitu. Oke. Kemudian ini coklat agar ya. Ini untuk enrichment tadi ya, untuk ini tuh adalah bakteri nih. Koloni-koloni ini kalau kita lihat di mikroskop ini adalah koloni-koloni bakteri, banyak sekali ya.
Nah, lanjut lagi ya, tadi udah 5, ada media uji yang ke-6. Nah, kalau ini media yang digunakan untuk identifikasi juga mikroba umumnya, ditambah dengan indikator, misalkan dengan susu lakmus. Nah, contoh ini. Ini media susu lakmus yang original, yang belum ditumbuhi apa-apa. Ditambahkan dengan Lactobacillus acidophilus. Dia warnanya kayak gini, ya. Ini Lactobacillus acidophilus itu adalah bersifatnya asid ya, asid asam. Ini nomor 3 ditumbuhi oleh Pseudomonas aeruginosa. Nah, kayak jadi media uji itu yang dapat berubah sesuai dengan pH-nya gitu ya. Kalau pH-nya asam, bagaimana? Kalau pH-nya basa, bagaimana? Dia akan berubah sesuai dengan pH-nya. Sama seperti kertas lakmus ya. Sama dengan kertas lakmus. Gitu. Tidak akan berubah sesuai dengan pH. Yang ke-7 ada media umum. Nah, ini mah umum aja. Mungkin sama kayak media dasar ya. Tapi kalau media dasar mungkin lebih simple. Kalau media umum itu artinya dapat memicu pertumbuhan mikroba, dapat digunakan untuk segala macam mikroba lah gitu ya. Contohnya kayak agar, nutrien agar itu dapat ditumbuhi bakteri, jamur gitu ya. PDA, nah kalau PDA itu untuk tadi NA itu untuk bakteri, tapi segala macam bakteri. Kalau PDA itu untuk segala macam jamur ya. Gitu. Jadi, nah tapi walaupun bisa untuk segala macam bakteri nih yang NA, tapi kan mungkin pertumbuhannya nggak maksimal gitu. Alangkah lebih baik kita menumbuhkan bakteri pada tempat atau media yang sesuai dengan karakteristiknya gitu. Kalau pengen diperbanyak gitu ya. Nah, kalau pada NA tumbuh, cuma tidak akan semaksimal itu gitu ya. Nah, kemudian yang ke-8 ada media khusus, itu untuk biasanya untuk ragi ya, untuk menghasilkan fermentasi atau hasil-hasil fermentasi. Untuk menentukan tipe pertumbuhan mikroba dan kemampuannya untuk mengadakan perubahan kimia. Contohnya dilihat nih, kalau pada media ini tuh nanti dapat produknya seperti apa. Ada produknya. Oh gitu, asam nih, berarti kan udah terjadi proses fermentasi gitu. Yang ke-9 media penguji. Ini bisa digunakan untuk pengujian seperti uji aktivitas antibakteri, uji potensi antibiotik, kita menggunakan media penguji. Contohnya pakai MHA, medium Hiller media Muller-Hinton agar gitu ya. Jadi media khusus untuk uji aktivitas. Untuk menguji misalkan apakah daun ini tuh punya aktivitas nggak sih pada bakteri A. Nah, gunakanlah media penguji gitu. Yang ke-10 ada media perhitungan jumlah mikroba. Nah, ini untuk menghitung jumlah ini ya, kayak tadi menghitung koloni. Untuk menghitung koloni, berapa banyak sih koloni mikroba E. coli dalam hewan ini gitu. Nah, menggunakan media perhitungan jumlah mikroba. Nah, ini ya, nutrien agar yang polos ini, yang umum, yang dapat ditumbuhi berbagai macam bakteri. Kayak gini, agar. Nah, ini adalah PDA untuk menumbuhkan jamur ya. Ini contohnya jamur Aspergillus niger. Ini emang ciri khas dari Aspergillus niger itu warnanya hitam. Niger itu artinya hitam. Niger, niga, negro, nah itu hitam artinya. Ini media blood. Ini adalah media darah ya. Jadi ini khusus untuk bakteri hemolitik. Jadi bakteri-bakteri yang dapat merusak darah. Jadi kita gunakan media darah juga untuk melihat benar gak sih ini media hemolitik gitu.
Kalau dia benar-benar bakteri yang hemolitik merusak darah, dia akan merusak media ini gitu. Jadi warnanya akan berubah gitu. Jadi akan merusak komponen-komponen darah gitu. Nih ya. Ini darah yang digunakan. Kalau darah manusia kayaknya enggak ya. Jadi menggunakan darah hewan. Ini mekanik agar ya untuk membedakan bakteri satu dengan yang lainnya. Jadi kalau misalkan untuk membedakan bakteri yang memfermentasikan laktosa sama yang tidak memfermentasikan laktosa. Kalau bakterinya dia dapat memfermentasikan laktosa, dia warnanya akan pink. Kalau dia tidak memfermentasi laktosa, dia warnanya tidak berwarna. Jadi emang warna aslinya tuh warna kuning gini ya. Jadi ketika ditambahkan atau ditumbuhkan bakteri non-lactose fermenting colony, dia tidak akan berubah. Tapi kalau bakterinya dapat memfermentasikan laktosa, maka dia berwarna pink seperti ini. Tapi ini khusus untuk bakteri gram negatif. Begitu ya. Ini contohnya nih. E. coli dan Enterobacter aeruginosa aureus ini dapat memfermentasikan laktosa, tetapi Proteus vulgaris dan Salmonella typhimurium itu tidak dapat memfermentasikan laktosa, jadi warnanya tetap. Begitu mungkin ya. Ada yang ditanyakan terkait media? Ya. Nah, nanti itu mungkin kalau kita cukup waktu nanti di praktikum juga saya pengen ada uji aktivitas atau uji potensi antibiotik ya. Jadi kalian tahu nanti bagaimana caranya kita dari awal menumbuhkan bakteri, menambahkan zat antibiotiknya gitu ya. Sampai kita mengukur berapa sih aktivitasnya, bagus enggak gitu. Karena dalam uji aktivitas itu ada beberapa kategori aktivitas nih. Semakin besar zona benihnya, artinya dia makin bagus aktivitas antibiotiknya. Makin kecil dia zona benihnya, maka dia makin lemah aktivitas antibiotiknya. Jadi saya sebenarnya pengen kalian nanti misalkan mencari nih, tiap kelompok tuh mencari tanaman-tanaman apa aja yang dari literatur atau teori itu dia benar-benar punya aktivitas nih antibakteri. Lalu kalian ekstraksi, nanti kalian tumbuhkan atau masukkan ke dalam media yang mengandung bakteri. Nanti lihat nih berapa zona benihnya. Oh, tanaman A mah zona benihnya sekian. Oh, berarti kategorinya dia lemah. Oh, tanaman B mah dia zona benihnya besar. Oh, berarti dia kategorinya kuat nih aktivitasnya gitu. Itu bisa nanti kalian ajukan buat penelitian atau buat PKM ya. PKM bisa juga buat PKM gitu. Jadi meneliti tanaman apa aja di tempat kalian mungkin ya, di daerah saya itu ada daun nih Bu yang suka dipakai buat obat demam atau obat tipes nih atau obat diare, obat diare. Nanti kalian coba ambil tanaman itu, kalian ekstraksi, kalian masukkan ke dalam media yang mengandung E. coli. Oh, ternyata zonanya bagus nih, berarti daun itu betul mengandung antibakteri terhadap E. coli yang dapat menyebabkan diare gitu. Bisa itu jadiin sebagai topik PKM atau nanti untuk skripsi kalian gitu. Atau gini, kalau ekstraknya udah ada, kalian buat misalkan sediaan yogurt. Kalian bikin yogurt yang diklaim dapat membunuh E. coli yang dapat menyebabkan diare. Kalian uji yogurt itu dalam media ini, dalam media uji gitu, media yang mengandung bakteri E. coli. Kalau ada zona benihnya berarti benar dia punya aktivitas sebagai antibakteri pada diare gitu. Itu banyak sekali kita aplikasinya gitu, banyak sekali ide-ide yang dapat dikembangkan untuk topik-topik PKM
udah mepet ya waktunya, mungkin boleh untuk tahun depan. Karena kan masih angkatan 2020 ya, masih banyak kesempatan untuk tahun depan ikutan PKM. Boleh kayak gitu. Jadi kalian kalau bikin sediaan, diuji aktivitas, berarti kan ada bahan alamnya, ada farmasetikanya, ada misal biologinya juga. Jadi komplit gitu, komprehensif ya. Silahkan kalau memang kalian berminat, Bu, saya pengen nih nanti sama teman-teman bikin PKM, topiknya bikin sediaan atau bikin makanan minuman yang punya aktivitas sebagai antibakteri. Boleh kalian nanti diskusi dengan Ibu ya. Oke, ada pertanyaan mungkin? Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, Ibu akan absen dulu ya. Ini tolong ini di mute. Tolong di mute. Ini tolong di mute, siapa ini? Oke ya, kelas A dulu ya. Kelas A dulu, Dimas, Rianti, Rianti hadir, Bu. Oke, Nisa, Hadir, Bu. Ade Ayu, Agung Kurnia, suara Ibu hadir, jelas? Bu. Ibu, maaf Ade Ayu hadir, Bu. Oh. Mobil agak asik aja. Mana aja nak? Ini mobil itu. Ini siapa sih yang nggak di-mute? Oke, Shira, Sira hadir, Bu. Ois, Ibu Ois ada di Zoom mungkin jaringannya. Fitri, Fitri hadir, Bu. Yulia, Yulia hadir, Bu. Widya, hadir, Bu. Sinta, hadir, Bu. Nisa, hadir, Bu. Yunita, Harfiah, hadir, Bu. Nizar, Hadir, Bu. Vicky, Hadir, Bu. Jen, Ratna, Hadir, Bu. Fasya, hadir, Bu. Syahra, Hadir, Bu. Iis, Hadir, Bu. Selvia, hadir, Bu. Randika. Hadir, Bu. Oke, ya sekarang kelas B. Kelas B. Elsa, Hadir, Bu. Asari, Hadir, Ibu. Nita, Hadir, Bu. Siti, Hadir, Bu. Nurma, Hadir, Bu. Siti Julia,